Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Sandi Fardani dari kelas 11 APHPC. Di sini saya sedang berada di masjid sekolah kita, SMK Negeri 2 Batu, yang bernama Masjid Ihya Ulumuddin, yang dimana masjid ini dibangun bukan hanya untuk beribadah bagi umat muslim atau muslimat, tapi juga sebagai pembentukan karakter yang baik bagi umat muslim atau muslimah yang menimba ilmu di SMK Negeri 2 Batu. Untuk tausiah kali ini saya mengambil tema, yaitu sesuatu kenikmatan ataupun kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita syukuri ketika kenikmatan dan kesempurnaan yang telah ada pada diri kita itu hilang ataupun sudah tidak bisa dinikmati kembali. Para sahabat sekalian, kita adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang telah diciptakannya. Kita diberikan akal, nafsu, pikiran, dan bahkan tidak ada di dalam malaikat pun. Sehingga kita patut bersyukur atas kenikmatan dan kesempurnaan yang tidak dapat dirasakan oleh makhluk lain, namun dapat kita rasakan. Dengan cara apa kita bersyukur tersebut? Kita dengan cara beribadah, sholat 5 waktu. Allah memberikan kenikmatan kepada setiap hamba-hambanya yang taat kepadanya. Di sini kita akan mengambil satu contoh. Misalkan kita membutuhkan uang kepada seseorang. Namun sebelum kita membutuhkan uang kepada seseorang tersebut, kita menjauhinya. Kita malah tidak mau berteman dengannya. Kita tidak mau bercengkrama dengannya. Maka ketika kita akan meminjam uang, katakan hanya 5.000 saja, dia tidak akan mau meminjamkan kepada kita. Tapi sebaliknya, jika kita sangat dekat dengan orang itu, sering membantu, bergaul dengan seorang itu, maka tanpa kita meminta pun pasti akan diberikan. Apalagi meminta, tiba-tiba dikasih jajan atau apapun itu yang sebenarnya kita butuh, namun gengsi untuk mengatakannya, dia sudah mengerti. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberikan kenikmatan dan kita mau kenikmatan itu bertambah, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya dan didukung oleh sunnah-sunnahnya. Kita jauhi larangannya. Sahabat-sahabat sekalian, dulu ketika saya mempunyai teman seorang non-muslim, saya bertanya, kenapa kebanyakan non-muslim kok kaya? Dan dia menjawab, karena kami non-muslim taat kepada Tuhan kami. Lalu saya berpikir, tidak semua orang muslim itu tidak kaya. Kita bisa lihat negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah yang sangat kaya raya. Mengapa? Karena mereka menjunjung tinggi agamanya. Maka oleh karena itu, jika kita ingin kenikmatan itu
ada terus pada diri kita, bahkan bertambah, maka kita harus tingkatkan ketakwaan kita, kewajiban kita, tingkatkan ketaatan itu untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Maka Allah pasti akan memberikan kita kenikmatan yang lebih dari saat ini kita rasakan. Para sahabat sekalian, tema tersebut menunjukkan bahwa manusia ini mampu mensyukurinya kalau kenikmatan itu hilang atau perlahan mulai tidak seperti biasanya. Contoh, ketika kita diberi nikmat sehat, kita biasa-biasa saja, tidak bersyukur atas kenikmatan yang sehat. Lalu ketika kita berjalan, kita tidak mensyukuri bahwa kita diberikan kaki, diberi kenikmatan kaki. Kita bisa mengambil, bisa berdoa, tapi tidak merasakan, tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan itu. Kita bisa melihat dengan baik, dan kita baru bisa mensyukuri. Kita baru bisa mensyukuri kalau kenikmatan-kenikmatan itu mulai menghilang ataupun tidak ada. Ketika kita sehat, kita biasa-biasa saja. Ketika kita sakit, maka kita berpikir, oh iya, kenapa ketika saya sehat saya tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Ketika kita, mohon maaf, cedera pada kaki kita, baru kita bisa mensyukuri kenikmatan yang telah hilang itu. Dan kita pun berkata, seandainya kaki saya masih sehat, tidak sakit, maka saya akan bersyukur kepada Allah SWT. Dan itu sangat sering terjadi. Banyak dari kita tidak bisa mensyukuri kenikmatan ketika kenikmatan itu ada, tidak mensyukuri kesempurnaan ketika kesempurnaan itu masih ada. Maka jangan heran jika banyak musibah-musibah yang Allah contohkan berbagai daerah maupun di dunia kepada kita, agar kita bisa bersyukur atas keselamatan, atas kenikmatan yang masih dapat kita rasakan. Oleh karena itu, para sahabat semua, marilah kita bersama-sama untuk mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin kenikmatan itu bertambah, maka kita harus menjalankan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Itu sedikit tausiah dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho wal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.